Sekarang kita bahas tentang bagaimana AI atau kecerdasan buatan bisa membantu pekerjaan seorang SEO spesialis. Karena sekarang ini AI itu memang menjadi salah satu tools yang sangat berharga bagi spesialis SEO termasuk saya. Jadi mulai buat riset ide, pembuatan konten brief itu juga bisa dilakukan dengan bantuan AI. Atau bahkan ada beberapa hal yang bisa dibantu AI dalam hal pekerjaan SEO spesialis. Misalnya riset ide konten. Jadi dengan menggunakan AI kita bisa riset, mencari informasi tentang topik yang sedang populer di Google atau di platform lain. Tools misalnya seperti BuzzSumo, Google Trends itu di belakangnya mereka menggunakan AI untuk um, menunjukkan topik apa yang sedang tren sekarang ini. Jadi kita sebagai SEO spesialis itu gampang banget nih sekarang kalau mau nyari ide konten dibandingkan dulu karena tinggal tanya ke Google, ke AI, Google Trends, dan dari mereka bisa memberikan ide topik atau bahkan keyword apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Tapi ya kita harus belajar cara menggunakannya dengan baik dan benar ya. Terus kita bisa pakai alat seperti Answer to Public yang di belakangnya juga berbasis AI. Terus ada Basumo yang tadi saya sempat sebutkan, itu juga menggunakan AI. Jadi zaman sekarang itu kalau mau cari ide konten itu gampang banget. Kalau dulu kita harus analisis manual, cari dari banyak data, compile, terus dikumpulin dalam Google Sheet atau di Excel, terus kita analisis satu persatu. Sekarang bisa dipercepat prosesnya dengan AI ini. Nanti di salah satu babnya, saya juga akan membahas nih gimana AI bisa membantu kita dalam pekerjaan SEO secara teknikal, misalnya dalam riset keyword dan semacamnya. Terus yang selanjutnya, ya tadi saya sempat sebutkan, riset kata kunci. Jadi bahkan tools-tools seperti Ahrefs, SEMrush, bahkan Google Keyword Planner, itu data yang mereka hasilkan, kita bisa berikan ke AI untuk dilakukan analisis dan prediksi tren. Jadi apakah, ini misalnya kita mau nyari nih, keyword apa yang kira-kira bagus buat konten selanjutnya, atau keyword apa yang volumenya paling banyak, tapi eh, apa namanya cara persaingannya itu lebih lebih ringan. Nah, kita bisa tarik data nih dari Ahrefs atau SEMrush atau Google Planner, terus kita bisa kasih ke AI-nya untuk dibantu analisis. Nanti ada satu bab juga yang akan ngebahas tentang ini. Terus AI ini juga bisa membantu kita menemukan long tail keywords atau keywords yang persaingannya lebih rendah dengan volume pencarian yang cukup banyak dan masih relevan dengan user kita tentunya. Itu sangat mudah banget dengan AI, jadi bisa dibantu nih nanti sama si AI ini. Selanjutnya untuk optimasi konten. Nah, bahkan sekarang tools seperti Yoaseo itu dia udah terintegrasi dengan AI nih. Jadi dia bisa bantu untuk evaluasi ya meskipun keyword density sekarang tuh sebenarnya nggak harus selalu diperhatikan ya. Minimal Yoast SEO dengan AI-nya itu bisa membantu kita membuat meta description dan meta title yang lebih baik dan dengan lebih cepat gitu. Jadi gampang banget lah sekarang dengan ada AI itu istilahnya ada asisten yang lebih memudahkan pekerjaan kita. Dan salah satu AI yang cukup sering saya gunakan untuk membantu pekerjaan dalam SEO adalah ChatGPT. ChatGPT dari OpenAI, apalagi semenjak GPT-4o itu sangat sangat pintar sekali mereka. Jadi kalau mau buat draft artikel atau draft kerangka berdasarkan topik dan kata kunci yang ditentukan, itu bisa banget. Nanti tugas kita sebagai manusia tinggal melanjutkan. Misalnya membuat kerangka itu bisa lebih cepat dengan bantuan AI. Dan kemudian kita menulisnya agar sesuai dengan Google AIT dan lebih enak dibaca oleh user karena kadang ya ini konten hasil generatan dari AI itu agak kaku sih jadi tetap perlu human touch biar enak dibaca dan nggak kaku kayak robot gitu. Nah makanya dalam optimasi konten ini kita bisa dibantu AI untuk pekerjaan yang lebih cepat. Terus selanjutnya AI ini juga bisa membantu mempermudah untuk analisis kompetitor dan apa ya istilahnya kita bisa narik data nih dari SEMrush misalnya komputer A terus ada komputer B terus kita tarik data kita. Nah itu data kasih ke AI itu ntar si AI ini bisa analisis berdasarkan beberapa metode analisis yang udah ada di apa ya yang udah ada di database si AI ini. Jadi misalnya
kita bisa profiling backlink mereka atau mau analisis gimana sih kinerja konten dari si kompetitor. Ini tentu saja akan mempercepat pekerjaan seorang SEO spesialis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari kompetitor dengan menggunakan bantuan AI. Nah, untuk itu di sini juga nanti akan dibahas secara khusus tentang gimana sih cara kita pakai AI untuk mempercepat proses pekerjaan SEO di bab 13. Jadi terutama tools yang akan dipakai di sini nanti ChatGPT karena versi berbayarnya cukup murah, cuma $20 dan versi gratisnya juga udah bisa dipakai untuk berbagai berbagai pekerjaan yang bisa membantu pekerjaan SEO gitu. Terus ntar ada juga buat konten brief. Jadi sekarang ini kan kalau misalnya bikin konten brief kan harus manual satu persatu. Nah, ternyata setelah saya riset dan cari tahu, AI itu juga bisa membantu mempercepat pembuatan konten brief. Misalnya nih, ada tools seperti MarketMuse ini, dia menggunakan AI di belakangnya yang bisa membantu membuat outline atau kerangka konten brief yang lebih cepat nih. Jadi istilahnya sekali perintah dia bisa bikin konten brief. Ya meskipun di selanjutnya kita harus tetap melihat apakah konten brief yang dibuat tadi udah sesuai dengan fakta, data yang benar dan sesuai dengan standar kita. Kalau enggak ya ntar tinggal dibenerin lah. Istilahnya mempercepat dalam membantu penulisan paling enggak. Terus kayak apa sih MarketMuse ini? Nah, saya mau kasih lihat nih websitenya. Nih. Dan dia juga punya versi gratisnya ya buat dicoba-coba buat testing. Cuman kalau versi berbayarnya sebenarnya masih cukup mahal sih. Tapi ya untuk belajar istilahnya yang gratisan juga boleh lah gitu. Terus, nah ini salah satu AI yang bisa digunakan juga ya selain ChatGPT. Terus selain membuat konten brief, si AI ini juga bisa membantu kita untuk mencari insight berdasarkan data di database mereka atau data yang kita provide nih. Jadi mereka bisa bikin konten brief itu yang langsung dengan keyword yang udah kita tentukan. Misalnya kita mau long tail dan short tail dalam satu konten, dia akan nge-generate struktur kontennya itu berdasarkan data yang kita kasih atau bahkan juga bisa berdasarkan analisis kompetitor nih dan tren pencarian. Nanti akan ada bab khusus lah yang ngebahas tentang gimana AI ini bisa mempercepat pekerjaan kita sebagai SEO. Jadi kita bisa fokus ke pembuatan strategi yang bagus nih. Gitu. Terus nextnya di dalam reporting, AI ini juga bisa bantu kita sebagai data analysis expert. Jadi misalnya kita udah punya data nih dari Google Analytics, dari Semrush, atau bahkan dari Ahrefs ya. Nanti kita tarik datanya, terus kita minta nih si AI tolong dong bantu analisis data ini. Nah, ntar kita tinggal menganalisis lagi lebih dalam dari hasil analisis si AI ini. Apakah udah bener belum ataukah ada insight yang baru nggak dari hasil analisis AI. Dan bahkan mereka ketika kita kasih data yang lengkap itu mereka juga bisa predik nih, bisa analisis lebih lanjut. Nah, jadi SEO sekarang ini bisa dibilang pekerjaannya makin mudah ya, tapi juga makin kompleks karena kita harus belajar AI juga agar pekerjaan kita makin gampang. Jadi istilahnya kita harus bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, jangan dihindari. Jangan sampai takut, oh nanti AI menggantikan pekerjaan kita. Enggak, AI ini sebenarnya adalah semacam asisten yang bisa mengerjakan apapun asal kita tahu cara memerintahnya. Jadi ya harus mulai adaptasi lah untuk menggunakan AI dalam pekerjaan SEO. Dan ini adalah akhir dari bab 2. Jadi setelah ini akan ada bab selanjutnya yang membahas lebih dalam terkait SEO dan tentu saja akan ada banyak praktik dan contoh yang bisa dipelajari.